Nah, konsolidasi ini ya saya sempat update di Premium Group hari Jumat pagi. Saya katakan kemungkinan dia akan drop lagi. Tapi di sini market memutuskan untuk up. Jadi bisa dikatakan ini adalah change of the structure dari structure yang ini sebelumnya ini. Oke, jadi ini adalah impulse, correction impulse. Nah, up to this moment saya melihat adalah kemungkinan ini. Oke, drop. Nah, di mana change of structure-nya? Change of structure-nya adalah ini, pump ke atas. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah kalau kita punya, jadi bisa dikatakan ini adalah kemungkinan protected low untuk another up. Oke, kalaupun market break di bawah low di sini, ini tidak mengubah structure-nya. Oke, karena konfirmasinya itu gimana? Konfirmasinya adalah di lower time frame. Kalau kita melihat sesuatu minimum seperti ini, Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 22 sampai dengan 26 September 2025. Nah, untuk minggu ini kita punya beberapa data ya yang bakal dirilis, dan menurut saya fokusnya ini adalah Powell Speaks. Oke, di hari Selasa nanti besok pukul 23.35 waktu Indonesia Barat malam hari. Kemudian yang paling penting itu menurut saya untuk minggu ini untuk data ekonomi adalah GDP ya, US GDP dan PCE. Karena data PCE ini atau Personal Consumption Expenditure ini adalah data yang dipakai oleh the Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga di US ke depannya. Minggu lalu kita udah lihat Fed melakukan pemotongan suku bunga. So what's next setelah pemotongan suku bunga ini? Nanti saya akan bahas baik itu untuk emas, komoditi, sampai kepada kripto dan US Stocks Index ya. Dan saya punya satu list stock index yang menurut saya layak untuk diperhatikan untuk minggu ini ya. Hari volatile untuk minggu ini akan dimulai dari besok pukul 23.35, kemudian Kamis, dan PCE Jumat setelah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke, let's go to the chart. Seperti biasa kita mulai dari market emas terlebih dahulu. Untuk market emas ini ada hal yang perlu saya jelaskan. Oke, cukup rinci kali ini. Oke, nah ini adalah possible structure sekarang. Saya lihat impulse A, B, C, lalu up. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena ada price action yang di sini. Price action yang ini menandakan ada kemungkinan market akan pump ini ke atas. Oke, pump ini ke atas untuk take 3.700 kembali. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, 3.700, 3.750. Oke, dan ada kemungkinan ya bisa aja minggu ini 3.750 itu di break. Nah, kemarin itu saya sempat update ya di midweek market update ya, di live session itu saya juga katakan setelah take top ini lihat reactionnya, lalu yang terjadi adalah drop. Nah, setelah drop ini saya sempat sell di sini, sell sekali, lalu drop di sini. Oke, lalu market naik lagi. Awalnya kenaikannya ini dia mulai pergerakannya dengan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini ya saya sempat update di Premium Group hari Jumat pagi. Saya katakan kemungkinan dia akan drop lagi. Tapi di sini market memutuskan untuk up. Jadi bisa dikatakan ini adalah change of the structure dari structure yang ini sebelumnya ini. Oke, jadi ini adalah impulse, correction impulse. Nah, up to this moment saya melihat adalah kemungkinan ini. Oke, drop. Nah, di mana change of structure-nya? Change of structure-nya adalah ini, pump ke atas. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah kalau kita punya complete correction di sini ataupun dia drop sampai di sini. Oke, zone-nya itu di berapa? Zone-nya itu adalah di ya 3673 sampai 3666, atau yang kedua adalah 3655 sampai 3643 tanpa break low di sini. Jadi bisa dikatakan ini adalah kemungkinan protected low untuk another up. Oke. Kalaupun market break di bawah low di sini, ini tidak mengubah structure-nya. Oke. Karena bigger picture-nya kalau ini di break ya, low di sini di break, low yang ini ya maksudnya. Oke, impulse A, B, C dia akan jadi seperti ini. Another push. Oke, jadi ideally adalah memang break di bawah 3612. Ini adalah 3612. Oke, tanpa break ini pun nggak masalah. Dari sini dia bisa naik lagi. Nah,
konfirmasinya itu gimana? Konfirmasinya adalah di lower time frame, kalau kita melihat sesuatu minimum seperti ini, either dia bereaksi dari 3673 sampai 3666, atau satu lagi ya 3655 sampai dengan 3643. Di antara kedua zone ini, kalau kita melihat dia marketnya drop correctively dan kasih reaction di sini, this is your buy for another upside to take this stop 3700 or even 3750. Ya, jadi biasnya untuk minggu ini adalah setelah PAM ini di hari Jumat pasca FOMC, maka saya butuh konfirmasi berupa another complete correction yang kemungkinan bisa dibentuk antara dari sekarang sampai dengan Rabu ataupun Kamis. Oke, Rabu ataupun Kamis. Kalau antara dari sekarang sampai dengan Rabu atau Kamis market turunnya correctively, ya, lalu dia bereaksi dari 3673 sampai dengan 3666, zone pertama ya 3673, 3666, atau zone yang kedua adalah 3655 sampai dengan 3643. Di kedua zone ini, any reaction kalau dia turunnya perlahan, okay, this is your buy for another all time high. Oke, jadi untuk minggu ini kalau marketnya keep pumping up seperti begini, this is not my trade. Tapi kalau dia sebelum dia break top di sini, kemudian dia turun correctively or even bigger correction seperti ini, this is our buy for another upside. Oke, jadi untuk emas biasnya setelah possible change of structure yang terjadi di sini setelah pasca candle ini H4 ini, oke, dia keep pumping up. Saya butuh konfirmasi berupa complete correction seperti ini or even seperti ini for another pump ke atas. Oke, itu untuk emas. Next market yang saya mau bahas adalah oil. Nah, untuk oil kita punya posisi buy. Ya, saya punya call untuk posisi buy. Oke, nah structure yang saya lihat itu adalah ini. Satu, impulse, correction, impulse, up, another up. Oke, nah bigger picture-nya ya sementara, oke, saya expect kemarin dia udah break top di, oh ya dia belum break top di sini ya. Ini adalah salah satu possible. Dia akan break top di sini tapi tidak kejadian. Nah, sekarang setelah dia take semua liquidity di sini, dia market kasih complete correction seperti ini. Impulse, correction, impulse, correction, impulse. Jadi ini adalah bisa dikatakan adalah protected low di sini 61437. That's why SL di bawah ini. Oke, targetnya adalah all the way up to take this stop. Nah, along the way dari sekarang kalau dia benar-benar naik, ya kita akan manage the trade. Ya, trade pertama di manage ketika harga dia break top di sini. Ya, top yang ada di sini. Nih, ini adalah sekitar 64. Jadi once kalau benar harga naik dia break di atas 64, minimum kita harus manage trade kita stop loss di break even. Oke, jadi untuk US oil upside sebelum another downside. Karena kenapa? Karena bigger picture-nya saya masih melihat ini. A sama dengan C itu adalah di 56838. Tapi at the moment ada kemungkinan dia pump up dulu ke atas, take the stop, and then baru kita look for the sell side up for another drop before another up. Oke, itu yang saya lihat untuk US oil. Next market yang saya mau bahas ini adalah silver. Silver, this is another all time high ya. Apakah ini akan reversal? Menurut saya belum ya. Dari sini dia naik ke atas. I need this. Oke. Kalau ini terjadi minggu ini dari antara Senin sampai dengan Rabu ataupun Kamis, this is another pump for another upside ya. 43, 50, 44 or even 45. Oke, so silver itu sama dengan emas ya. Biasnya, outlooknya adalah direction adalah upside ya. Any drop is just a correction for another push ke atas. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah euro. Nah, ini adalah move pasca FOMC. Jadi sebelum FOMC itu up lalu drop. Nah, dropnya ini menurut saya cukup impulsif dan saya akan look for the sell untuk minggu ini kalau market kasih sesuatu seperti ini. Oke, without breaking this stop, this is heading down one more time to take this low. Tapi bukan berarti kita sell sekarang, kita hanya akan sell kalau terjadi sesuatu seperti ini di lower time frame. Jadi ini bisa jadi your impulse
you need another correction before you will be getting another impulse drop. Jadi saya butuh sesuatu seperti ini. Jadi ini adalah first part, jadi impulse. Sebelum another impulse, kita akan perlu konfirmasi berupa correction, ya, complete correction seperti ini, sesuatu seperti ini di lower time frame. Oke, jadi untuk GBP, Euro USD dan GBP USD, ya, GBP USD juga sama, pilih salah satu. Oke, sesuatu seperti ini terjadi tanpa break top di sini, this is heading down. Oke, itu untuk Euro GBP dan GBP USD. New Zealand Dollar USD. Nah, New Zealand Dollar USD ya juga sama. Oke, jadi ini udah pump up, lalu kalau dia drop, nah kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kalau ini terjadi, sell, break this top, we can start to look for buy. Jadi kalau terjadi correction seperti ini tanpa break top di sini, look for the sell. One more drop di bawah low di sini, you can start to look for buy. Oke, itu untuk New Zealand Dollar, US Dollar. Jadi up dulu, correctively, drop di bawah ini, close, and then look for the buy. Oke, next market yang mau saya bahas itu adalah US Dollar Yen. Nah, sebenarnya hari Jumat lalu saya ada share US Dollar Yen ini di sini adalah complete correction, regular flat. Nah, cuman masalahnya kenapa saya nggak ambil ini? Karena risk rewardnya ini tidak terlalu bagus. Oke, karena invalidationnya itu di sini, buy-nya itu terjadi di sini, dan di atas ini structure udah complete. Walaupun masih ada kemungkinan dia keep pumping up. So, what's next? Kalaupun ini mau naik lagi, saya butuh dia kasih bigger correction, sesuatu seperti ini. Oke, bigger correction for another up. Ya, jadi saya nggak akan buy di harga sekarang. One more drop, take this low, itu sangat possible, 147, 146. By the time then, itu akan offer kita risk reward yang lebih bagus. At that time, ya baru kita akan buy ke atas. Jadi saya tunggu break low di bawah low ini, ya. Okay, something like this for another push. Okay, jadi USD Yen drop dulu, ya, and then another up. Ya, cuman fokus kita adalah buy bukan sell. Next market yang saya mau bahas adalah USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc kalian semua tahu saya bias ke atas ini minggu lalu plannya. Low-nya ini adalah stop loss-nya dan terjadi stop loss, take the market, kita di taken out ya setelah FOMC. Oke, kemudian market pump back up ya. Pengganti dari posisi lama ini saya enter di Canadian Swiss franc, yaitu sama saja Canadian Swiss franc. Oke, nah sekarang what's next? Ya, next ini masih heading up. Oke, nah pertanyaannya adalah kalau ini heading up kenapa di cut loss gitu loh? Kenapa di stop loss? Karena begini teman-teman, structure yang saya trade sebelumnya adalah ini yang saya lihat. Sampai dengan di sini ini valid untuk naik ke atas. Begitu structure-nya break di bawah ini, ya kita directionnya nggak bigger picture-nya no longer to the upside. Masih bisa naik nggak? Bisa. Cuman kalau kita nggak stop loss, dia drag ke bawah dulu baru naik. Kita nggak tahu ini dia bisa drag down seberapa banyak. Oke, nah intinya sekarang kedepannya gimana? Kedepannya yang saya lihat adalah kemungkinan sesuatu seperti ini. Ini adalah impulse up, wave B up, either begini, running flat for another drop, atau dia naik expanding flat for another drop. Nah sekarang jadi kalau kita mau kejar ke atas ini gimana? Caranya adalah ini dia udah kasih pertanda bagus pertama. Ini adalah impulse. Oke, impulse ini somehow ya at certain point, di point tertentu dia akan kasih correction. Only enter setelah correction ini. Stop loss-nya di bawah ini. Oke, jadi kalau terkoreksi ini, kalau dia punya pergerakan seperti ini, koreksi ini menandakan adalah konfirmasi impulse ini bakal berlanjut di sini. Jadi untuk trade impulse berikutnya yang di sini, maka kita perlu dikasih konfirmasi berupa ini, complete correction di tengah ini. Oke, nah pertanyaan adalah sekarang udah ada belum? Biarkan dia naik. Jadi dia bakal kasih sesuatu seperti ini for another push, minimum di lower time frame. Ya, jadi untuk pair against Swiss franc minggu ini saya expect ada sesuatu seperti ini untuk di enter kemudian ke atas. Directionnya adalah up sementara. Ya, kalau kalian buy maksimum di atas top ini kalian harus take profit. Ya, kalian harus take profit, harus keluar dari market karena by the time then dia bisa jadi sesuatu seperti ini. Another drop lagi, take this low. Oke,
Itu untuk USD Swiss franc. Canadian Swiss franc ini adalah pengganti. Kenapa pertanyaannya adalah kenapa nggak enter balik di sini? Kenapa enter di sini? Karena ini adalah all time low, teman-teman. Ini seperti yang saya sudah bahas minggu lalu. Ini adalah all time low, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ya. Ini adalah chart weekly. This is all time low. Nah, karena saya tahu ini juga kemungkinan bisa ini juga drop ini kemarin ini adalah drop lalu bisa naik lagi untuk wave C. Tapi menurut saya paling bagus risk rewardnya adalah di sini, all time low. Ya, ini all time low. SL saya kemarin tuh cuman berapa pips nih. Nah, lihat ya. Ini saya ada enter di 57274 at the moment plus 50 pips. SL saya kurang lebih itu adalah nggak sampai 60 pips, 57 pips ya SL saya di sini. Oke, dan saya akan hold ini ya. Di atas ini sekarang sih udah SL di break even ya sekarang. Di atas 59 5910 ini saya akan geser lagi, di atas ini saya akan geser lagi. Oke. Ya, begitu cara saya untuk manage sampai dengan take profit saya di 0.6125. Oke, jadi USD Swiss franc, Canadian Swiss franc targetnya adalah upside. Nah, bagi teman-teman yang belum enter nih gimana? Kalian nggak usah FOMO. Oke, seperti yang saya sebutkan. Nah, ini sudah terjadi change of character di sini. Oke, ini karena dia udah break last lower high di sini, dia up impulsively. You just need something like this to enter later. Oke, tanpa break low di sini. Jadi kalian bisa enter di sini tanpa break low di sini. Jadi dollar Swiss, Canadian Swiss, ya GBP Swiss ini juga kurang lebih sama. Ya, nanti saya targetnya adalah ke atas upside. Oke, directionnya adalah upside. Cuman ini ready untuk di enter. Ini kalian perlu kalian perlu tunggu complete correction ya terjadi. Oke. Nah, jadi dollar Swiss, Canadian Swiss franc upside ya. Canadian Swiss franc stop lossnya di bawah ini ya, di bawah low minggu lalu setelah FOMC. Next market yang mau saya bahas itu adalah Swiss yen. Nah, untuk Swiss yen di chart daily kita punya engulfing di sini. So ya, ini saya akan jelaskan begini ya. Saya expect sesuatu seperti ini. Saya expect drop seperti ini. Oke, ini untuk bigger picture. Nah, permasalahan adalah dia dropnya dari mana? Apakah dari sekarang atau dari atas lalu dia drop? Oke. Nah, menurut saya dengan adanya engulfing ini ada kemungkinan dia gak usah take the top, dia akan drop. Sehingga saya plannya untuk minggu ini adalah sell dengan SL di atas ini. Oke. Nah, bagaimana cara enter sell-nya? Maka saya akan drop down ke time frame. Kita lihat di time frame 1 jam. Oke, nah ini naiknya correctively, ini ya, ini kan drop, di sini kan drop. Oke, A, B, C. Jadi saya akan sell, look for the sell ketika dia di atas 18640. At the moment 18618. Jadi kurang lebih naik 20-an pips di atas ini. Any sell setup di atas 18640. Oke, this is our sell to the downside, SL di atas ini. Oke, itu untuk Swiss yen. Next market yang saya mau bahas itu adalah Euro OS. Untuk Euro OS saya sudah enter dari tanggal 12 September yang lalu. Ya, saya sudah enter sejak itu. Di 76178 at the moment 100-an pips ke atas. Ya, targetnya belum selesai. Saya expect harga untuk break top di sini. Ini top yang ada di sini. Oke, 1.81. Oke. Nah, at the moment itu stop loss sudah ada di small profit ya, bukan break even tapi small profit. Nah, saya berencana untuk tambah posisi. Oke. Nah, sekarang saya ngomong pahitnya dulu. Kalaupun harga ini drop kembali di bawah ini, berarti saya akan kena stop loss di small profit ya. Jadi the worst case harusnya kalau teman-teman yang enter bareng saya ya, enternya bareng-bareng kemarin, maka stop loss kalian paling maksimum itu adalah di break even ya. Jadi kalau nggak small profit, kalau agak lambat enternya, stop loss kalian harus di break even sekarang. Jadi kita bicara pahitnya, kalau dia drop di bawah ini kembali, kita akan look for the buy kembali. Jadi biasnya nggak berubah. Kenapa? Karena dari bigger picture-nya, Euro OS adalah ini. Kalau ini drop lagi pun, ini adalah extension untuk another up. Oke, nah sekarang karena stop loss sudah di break even atau di small profit, maka kita pikirin gimana caranya add to winning position ya, add to winning position. Karena kalau benar
asumsinya benar 1.81, maka kita punya kurang lebih 200-an pips lagi ke atas. Oke, 200-an pips lagi ke atas. Oke, nah sekarang untuk add to winning position, maka di lower time frame saya mau melihat sesuatu seperti ini. Kalau ini terjadi, kita add to winning position. Oke, tapi kalau harga break di bawah ini, biarin kena stop loss di break even atau stop loss di small profit, lalu re-enter kembali di bawah ini. Oke, maka kita akan dapat risk reward jauh lebih bagus lagi. Oke, semoga jelas. Untuk Euro OS, targetnya adalah upside ya ke sini. SL awalnya adalah di sini 1.75150. Namun karena harganya sudah mulai naik, SL saat ini kalau saya pribadi sudah di small profit. The worst case kalau kalian yang agak terlambat entry-nya harus sudah di break even. Jadi tidak boleh ada resiko lagi untuk posisi buy sekarang. Oke, nanti saya akan update di hari Kamis. Oh ya, untuk minggu ini live session itu saya adakan nanti hari Kamis ya, bukan hari Rabu seperti biasa. Oke, jam 8 malam. Untuk Euro New Zealand, next adalah Euro New Zealand. Euro New Zealand juga sama. Jadi kalau kalian yang belum enter Euro OS, Euro New Zealand, terserah kalian pilih salah satu. Ini adalah impulsively dan harga kalau kalian lihat begini ya. Kalau kalian lihat market begini, kalau ini yang terjadi, ini adalah trend continuation pattern. Jadi artinya market akan meneruskan nih impuls di depannya di sini setelah koreksi ini selesai. Nah, kapan koreksi ini selesai? Permasalahannya adalah kita akan look for the buy, minimum harga break di bawah di sini 1.9990 ya, di bawahnya any buy setup kita look untuk another enter ke atas. Karena dari sekarang ini pump ke atas, lalu lihat ini adalah corrective move ya, corrective move, pergerakan yang korektif. One more drop di bawah 1.9990 minimum, any buy setup di bawah sana upside ya untuk Euro New Zealand ya. Euro New Zealand, Euro OS targetnya adalah ke atas, direction adalah up. Oke, next market yang saya mau bahas ini adalah GBP Yen. Nah, seperti yang saya jelaskan, GBP Yen ini ya untuk long term sell ya atau big sell itu adalah ideally di 203 sampai dengan 204. Oke. Zona apa? Zona order block di sini. Oke, nah ini ya 203 204. At the moment structurally ini ready untuk drop. Namun ada kemungkinan sebelum drop ya dia bisa one more up. Oke, dari mana dia bisa one more up? Nih. Ini juga bisa adalah complete correction. Sesuatu seperti ini, dia jadi running flat atau dia drop di bawah ini. Jadi expanding flat, one more up. Dan pada saat ini adalah one more up. Kemungkinan besar ini adalah one more up ke 203, 204. Nah, di sini kita akan incar sell ke bawah dengan target penurunan kurang lebih pergerakannya sama dengan ini. Nah, jadi kalau di time frame besar, di weekly, this is your impulse, this is your A, this is your B, this is your C. One more drop, dropnya ini sesuatu seperti ini. Oke, jadi ini adalah kurang lebih ya 208 180. Berarti 2000-an pips ya, 2800 pips. Jadi kalau dia drop dari 203 204 kalian bisa hitung sendiri 2000-an pips ke bawah itu berapa. Oke, di area mana. Oke, jadi ini agak saya nggak bisa langsung bilang ini drop atau naik. Jadi one more drop, another up sebelum drop. Jadi gini ya, saya gambar. Structure untuk yang paling dekat tuh adalah up dulu, sesuatu seperti ini atau ini. Jadi dia drop up atau dia drop jadi expanding flat, drop di bawah ini lalu up sebelum another drop. Oke, yang kita incar itu adalah ini. Atau kalau dia break di bawah ini, kita incar ke atas dulu sebelum one more drop. Ya, itu untuk GBP Yen. Pair forex terakhir yang saya mau bahas itu adalah GBP Swiss franc. Nah, untuk GBP Swiss franc saya punya posisi buy. Kenapa bisa buy? Karena ini adalah impuls kita dan penurunannya ini adalah korektif. Oke, sesuatu seperti ini adalah regular flat, penurunannya ini sangat korektif. Dan di sini kita punya candle, dia sweep semua liquidity. Nah, kalian bisa lihat candle ini.
di 4 jam. Nah ini adalah dia drop di bawah. Nah kalian bisa lihat yang ini saya gedein ya. Nah candle yang ini, oke, dia swap semua liquidity di sini ya. Oke, nah ini juga udah diambil. Nah liquidity ini juga udah diambil. Oke, lalu up. Nah jadi bagi saya sekarang ini cara pandangnya adalah ini adalah impulse dan ini adalah penurunan correctively. We are heading up ya. Targetnya adalah break this stop sebelum another next move. Oke, jadi kita enter SL di bawah ini, targetnya adalah break this stop. Along the way di manage ya. Ini adalah 1/2,6 ya, not bad menurut saya. Oke, itu tadi kategori untuk market forex dan commodity. Next yang mau saya bahas itu adalah crypto. Yang pertama itu adalah BTC. Nah, untuk BTC di sini dia bereaksi dari zona 50%. Ekspektasi saya adalah minimum 61,8 tapi belum terjadi. Nah, tapi kalaupun tidak terjadi nggak masalah. Oke. Jadi antara idealnya itu sebenarnya adalah di zona 78,6 sampai dengan 61,8. Di zona ini kita akan sell, stop lossnya di atas ini. Tapi kalau dia nggak kasih pun nggak masalah karena ada kemungkinan nggak kesana lagi ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Jadi ini adalah drop A, B, one more up di atas ini. Ya, ini saya cek ya, ini berapa? 116 ribuan, 116.300-an. Oke, any sell setup tanpa break top di sini heading down. Oke, heading down. Nah, targetnya kemana? Kalau heading down minimum adalah 111.000. The best case adalah dia break low kemarin lagi yang di sini 107.000. Oke, jadi untuk BTC kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah ini adalah possible complete correction, expanding flat. Either dari sekarang dia drop atau dia naik di area ini tanpa break top di sini dia drop. Oke, jadi BTC direction saya adalah ke bawah. Oke, bigger direction saya adalah ke bawah. Permasalahannya adalah tadi kan dibilang di awal idealnya sell di sini kan. Nah, kalau ini nggak kejadian gimana? Kalau ini nggak kejadian, ada satu possible structure yang bisa kita manfaatkan untuk sell juga adalah di sini. Oke, ini impulse A, asumsi ini adalah impulse kita A, B, karena ini penurunannya pelan, lalu one more up di atas top di sini, ini jadi expanding for one more drop. Ya, drop ke bawah 111.700 ya atau 107.200. Oke, di zona ini ya, area take profitnya. Oke, untuk sell. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones. Nah, Dow Jones ini another all time high kembali. Ini seperti yang saya pernah jelaskan di midweek market update live session. Perhatikan ini adalah Fear and Greed Index. Ini crypto, ini untuk stock market. Oke. Nah, untuk crypto dia udah masuk zona fear dan biasanya dia udah dari sini dia balik ke sini extreme, lalu dia balik lagi. Jadi siklus ya, market itu siklus. Jadi dari ini paling kiri ini adalah extreme fear. Ya, extreme fear, ini adalah fear, ini adalah neutral, ini adalah greed, ini adalah extreme greed. Oke? Market bergerak di zona ini terus, ini doang. Nah, bagaimana dengan stock market? Stock market sekarang ada di greed. Nah, berdasarkan apa yang saya lihat, structure yang saya lihat, kita ke lower time frame. Nah, ini ya, structure yang saya lihat, possible structure saya lihat ini adalah minggu ini saya akan incer buy. Main targetnya adalah buy kalau dia break di bawah ini. Ini low di sini. Oke, low-nya ini adalah 45980, 981 ya. Jadi kalau market break di bawah ini, any buy setup ya, saya akan ambil ke atas for another all time high 46.500, 47.000. Oke. Nah, at the moment harga 46283. Pertanyaannya adalah kalau memang mau ke sana, ya sell aja. Cuman saya nggak mau sell dulu sekarang. Kenapa? Karena wave B ini bisa extend. Ini kan adalah impulse A, B, dia bisa begini. Nah, ini yang saya nggak mau. Oke, nah, jadi bagaimana caranya agar saya tahu B ini udah mau ke C? Maka saya perlu sesuatu seperti ini. Nih, oke, di sini kan kemarin tuh ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah regular flat. Nah, B sekarang ini dia lebih tinggi daripada high impulse, ya. Yang saya maksud tuh yang di sini.
Nah, ini kan. Kalau ini adalah impuls, ini adalah impuls, ini adalah A, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah B. B ini udah lebih tinggi daripada sini. Sehingga bagaimana saya bisa tahu kalau ini memang dia akan drop ke bawah? Saya butuh sesuatu seperti ini. Jadi dari B ke C ini, kalau dia ngebentuk begini, ini kan drop, up, begini. Kalau begini, saya udah tahu dia nggak akan break top di sini, dia akan drop ke bawah. The best case dia take low di sini. Jadi expanding, impulse A, B, C, up before another drop. Oke, jadi kalau mau sell, mau buy, bisa. Jadi kalau mau sell minggu ini, saya butuh, ini kan dia udah mulai drop. Di lower time frame, saya mau ada begini. Minimum, regular, atau the best case kayak gini, expanding, drop, begini, another up, sebelum another drop. Karena drop ini, yang besar ini, bakal terjadi. Oke, kapan terjadinya? Ideally adalah dari extreme greed, kalau dia koreksi, lalu dia naik lagi ke atas sampai extreme fear, dan any sell setup ketika di zona extreme greed, maka kita akan ambil for another drop sampai extreme fear. Oke, itu yang saya lihat untuk US 30 ya. Semoga kalian paham. Next market yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq US 100. Nah, US 100 ini another top kembali terjadi, kalian bisa lihat. Ya, ini adalah another top. Kalau kita perhatikan MACD ya. Nah, MACD-nya ini juga terjadi divergence, oke. Tapi apakah ready to go down? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi untuk minggu ini saya nggak akan ambil langkah apapun dulu untuk di sini. Ya, ini cuman pengganti ini saya akan kasih satu stok untuk diperhatikan ya, namanya Meta. Ini saya akan bahas berikutnya. Oke, jadi ini kita akan skip dulu, kita nggak ngapa-ngapain dulu ya, nggak ada setup sama sekali. Buy juga stop lossnya kejauhan ya, kita nggak tahu topnya mau di berapa lagi karena ini adalah all time high. No great setup untuk Nasdaq sekarang ini menurut saya. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah nih. Nah, kalau untuk ini ya, ini masih ada possible begini. Ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ini masih ada possible begini. Oke, bigger, expanding, flat. Oke, jadi ini adalah impulse A, B, C. Jadi di atas 23.900, any sell setup di atas ini tanpa break top di sini can go down one more time. Oke, jadi dari sekarang biarkan dia naik dulu. Incer di atas 23.900, any sell setup di atas 23.900, incer ke bawah. Jadi DAX, biarin dia naik dulu di atas 23.900, cari sell setup, kita sell ke bawah. Oke, itu untuk DAX. Oke, terakhir stok yang tadi saya bicarakan, yang possible bisa kasih kita peluang untuk minggu ini adalah Meta. Oke, Meta ini listing di Nasdaq. Ya, kalau kalian nggak tahu Meta, Meta itu ya Facebook gitu loh. Nah, ini drop, up, correctively, lalu up. Dan di sini ada tandanya, ini ada engulfing. Jadi kalian bisa, as soon as market open, kalian bisa pasang stop loss di atas ini. Oke, sell, stop loss di atas ini. Jadi kalian bisa hitung ya. Targetnya adalah minimum break this low, the best case break low di sini. Nah, sekarang kita tinggal hitung ini berapa. Ya, untuk risk rewardnya berapa. Oke, kita bisa pasang SL di atas ini, TP 1/2,4, the best case adalah 1/3, ya, kurang lebih 1/3. Jadi untuk Meta, as soon as market open, kalian bisa sell SL di atas ini, di atas top all time high. Karena kenapa? Ya, ini ada tanda dia mau drop, ya, tandanya dia mau drop. This is your impulse, this is your A, this is your B, this is up. Oke, ini adalah apa? Expanding flat, drop. Minimum targetnya adalah ini, low yang ini, 731, 730. The best case 700, di bawah 720. Oke, so I think that's it untuk weekly market outlook kali ini. Kita akan ketemu lagi. Ingat, minggu ini bukan hari Rabu. Live session itu saya akan adakan nanti hari Kamis. Ya, karena tadi saya perhatikan juga news minggu ini, Rabu itu nggak ada. Ya, Rabu itu CPI doang. Pagi hari Aussie, jadi bagusan kita buat
Kamis karena ada GDP. Ya, lebih volatile. Jadi kita live session sekaligus update ya untuk midweek update. Oke, thank you. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Trade with care. All the best for trade. See you again Thursday jam 8 malam. Bye-bye.